Ada jalur di atas papan kayu tak tenggelam. Assalamualaikum sebagai sapaan merdu umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampailah kita pada acara yang sama-sama kita tunggu dan nanti, yaitu acara pokok kita mengurai kalam-kalam Allah. Hari ini akan mengurai Quran Surat Az-Zumar ayat 7 yang akan disampaikan oleh Guru Besar Gramatikal Al-Quran Metode Al-Hasani, beliau Buya Hasrizal Al-Hasani. Bapak-bapak, ibu-ibu, hari-hari sebelumnya Buya kita lebih banyak didampingi oleh ibu-ibu soleha yang cantik-cantik dan pintar-pintar. Namun di pagi ini beliau akan didampingi Bapak yang ganteng tentunya, Bapak Kresno Budi Putranto. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Mendengar suara Buya, menjawab salam kita semua. Kita yakin Buya sudah semakin sehat dan Amin. selalu semangat. Amin. Semangat beliau inilah yang ingin kita contoh. Bapak Ibu, tak hanya ilmu gramatikal Al-Quran yang kita timba dari Buya, namun yang tak kalah penting adalah akhlak mulia beliau. Bapak Ibu semua tahu betul bagaimana Buya melayani, menghadapi kita semua dalam proses pelajaran. Begitu sabar dan selalu mengulang lagi pertanyaan-pertanyaan dari kita semua. Tidak terlihat mimik capek beliau, lelah beliau dengan pertanyaan-pertanyaan kita. Ya Allah, limpahkanlah selalu kesehatan kepada Buya, Umi Linda, dan keluarga, dan kepada kami semua, sehingga bisa selalu istiqomah mempelajari kalammu, khususnya mengurai ayat-ayatmu dengan hasil akhirnya membaca Al-Quran seperti membaca Quran. Amin, ya Rabbal Alamin. Salam hormat kami juga tentunya kepada Bapak Kresno Budi Putranto. Bahagia sekali ya Pak mendampingi Buya pagi ini mengurai Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 7. Assalamualaikum Pak Kresno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eva. Iya, sepertinya sudah siap ya Pak. Insya Allah, Bu Kita akan memulai dengan semangat, mudah-mudahan dilancarkan. Amin. Untuk itu kepada Buya Hasrizal Al-Hasani dan pendamping beliau, kami persilakan dengan segala hormat. Syukran Bu Eva. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashab. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang cerah ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat dan nikmat-Nya sehingga kita dapat kembali hadir bersama-sama di Zoom kita ini. Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, Allah masih berikan kepada kita nikmat iman, Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, dan Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Sehingga kita hadir bersama-sama di sini. Dan pada pagi ini yang sangat istimewa adalah Allah berikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Semoga nikmat ini kita bawa mati nanti menghadap Allah, dan kita betul dengan amd dan syakuran.
Selawat dari salam tidak lupa disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang manusia agung yang Allah utus ke muka bumi untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita pada kondisi yang terang benderang. Dan kita berharap nanti di Indonesia berjumpa dengan beliau dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita bersama Pak Kresno Budi Putranto. Assalamualaikum Pak Kresno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Pak Kresno di mana posisi? Saya di Tebet, Buya, di Jakarta Selatan. Oh, Tebet. Masih aktif Pak Kresno? Insya Allah, Alhamdulillah, sampai saat ini saya masih aktif bekerja, Buya. Di mana tuh? Saya wira swasta, Buya. Oh, alhamdulillah. Iya. Usia ada berapa Pak Kresno? Saya 53 tahun. Oh, masuk Al-Sani kapan? Masuk Al-Hasani itu saya bulan Mei Tahu dari siapa? Pak? 2023. Siapa yang ngajak? Saya diberitahu oleh bibi saya, oleh bulik saya, Bu Farida. Bu Oh, Farida, istrinya Pak Edi Sutopo. oh, pantasan Bu Frida Iya. pagi-pagi masuk tadi ya. Oh iya. Oh, Bibi itu ya. Bagaimana Bu ya, maaf? Bu Frida bibinya. Oh iya, bibi saya, ya, Ah, bibi saya. ah. Beliau itu adik ibu saya, ya. Oh, bersyukur ya. Iya, iya. Alhamdulillah. Banyak bertanya kepada beliau, rasa belajar. Bagaimana Bu ya, maaf, kurang begitu jelas. Banyak bertanya kepada beliau. Ada bertanya nggak? Rasa misalnya Iya, diskusi juga iya, ya. iya. Saya beberapa kali diskusi dengan beliau Bu ya, Ya, ya. termasuk dalam persiapan untuk presentasi hari ini. Saya juga banyak bimbingan dari beliau. Oke. Oke, kembali Iya, ya. Oke. Begitu udah siap ya. Ayat insya Az-Zumar Allah, ayat ke? insya Allah. Az-Zumar ayat ke? Ayat ke-7 Bu Ya. ya. Begitu Iya. waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak Dikesno. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati guru kita Buya Haji Hasrizal Al-Hasani yang telah Allah berikan anugerah berupa ilmu gramatika Al-Qur'an, metode Al-Hasani, yang semoga Allah senantiasa menjaga beliau, senantiasa dalam keberkahan, senantiasa Allah limpahkan rahmat dan kesehatan, sehingga Buya terus bisa membimbing kita semuanya, membersamai kita semuanya dalam belajar Al-Quran. Dan semoga apa yang telah Buya ajarkan pada kita, murid-muridnya ini, menjadi ladang amal jariah bagi beliau,
yang pahalanya insya Allah tidak akan terputus dan terus mengalir hingga hari kiamat. Yang kami hormati para asatidzah, Ustadzah Uni Zurmiati, Ustadzah Bunda Nur Erwani, Ustadzah Bunda Khotijah Sunaryah sebagai guru pendamping dalam grup KMP 23. Yang kami hormati Bapak Edi Sutopo dan Ibu Farida Nur Laila yang telah mengenalkan saya dan mengajak saya dalam pembelajaran Al-Quran metode Al-Hasani. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, para peserta pembelajaran gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Atas nikmatnya, segala kebaikan menjadi sempurna. Dan atas rahmatnya, Allah turunkan kebaikan dan keberkahan. Dan atas karunia-Nya, tersapailah segala maksud dan tujuan yang baik. Amin. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menata syukur kita kepada Allah. Terutama yang kita syukuri adalah bukan hanya kenikmatan materi, bukan hanya kenikmatan papan, bukan hanya kenikmatan finansial. Sebab kalau kenikmatan materi, Allah berikan kepada semua makhluknya, baik itu yang mukmin maupun yang kafir, yang taat maupun yang tidak taat. Akan tetapi yang betul-betul kita syukuri adalah kenikmatan ketika kita diberikan hati kita kecenderungan dan kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah, dan kecintaan kita kepada Al-Quran sebagai petunjuk dalam mengarungi kehidupan kita ini. Kenikmatan ketika kita diberikan kemudahan dalam mempelajari Al-Quran, ketika diringankan langkah kita dalam ibadah dan ketaatan, maka sesungguhnya itulah kenikmatan yang sifatnya limited edition, kenikmatan yang sifatnya terbatas, yang tidak Allah berikan kepada setiap orang, tetapi hanya Allah berikan kepada hamba-Nya yang Allah kehendaki pada kebaikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri toladan dan panutan kita, sebagai pembawa risalah, sehingga dengan risalah itu maka jelaslah kemana hidup kita ini hendak kita langkahkan, dan jelaslah pula untuk apa tujuan hidup ini yang sebenarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkan saya untuk belajar bersama-sama dan membersamai guru kita Buya Haji Rizal Al-Hasani dalam menguraikan ayat, yaitu surat Az-Zumar ayat yang ke-7. Sebelumnya akan kami bacakan surat Az-Zumar ayat yang ke-7. Mohon pada Pak Andi untuk bisa menampilkan slide-nya. Pak Andi nggak hadir, Pak. Oh, Pak Helmi ya, Pak Helmi? Saya ada dikirimi PPT-nya, Uni. Masya Allah. atau saya kirimkan? Pak Boleh, Sarip, boleh. Pak Sarip? Pak Sarip. Pak Sarip, Apa nih? Ada PPT Pak Andi. Ada Pak. ini. Nggak ada Pak Andi ngirimkan. kok Pak Sarip diam? Tidak ada Uni. Kata Pak Sarip tidak ada Pak Andi ngirim. Ada seperti ini. Atau Yang saya mana? kirimkan Pak Helmi aja. Ayo boleh kirim ke saya sudah Iya. Pak. Nggak ada PPT ini.
kita itu. kita Pak Andi ngobrol-ngobrol gitu Pak Andi masuk suara ngasih kita. kabar dia ke luar kota, jadi PPT-nya katanya udah Hmm. kirim ke Pak Sarip. Nggak ada nih. Iya, saya. Oh iya. Oh, Ya tadi malam saya mau kirim ke Pak Sarip, saya nomornya Pak Sarip nggak ada di grup, jadi saya nggak ini. Hah? Kasih Pak Helmi aja, Pak. Pak. Iya, Saya Pak Helmi. Pak Helmi nomornya berapa ya Pak Helmi ya? oh, 0813 Bentar, saya nih Pak. Pak Helmi ada Dari di saya grup. saja, barangkali bisa. apa Oh Edi iya juga ke bisa. Pak Edi ya. aja. Siap. Ya, Siap. bentar, ya. Sudah saya kirim Pak Edi. Ya, ya. Iya, Mana ya? Dikirim lagi. kirim lagi. Iya. Sudah dikirim lagi. Coba dikirim lagi Pak Kresno. Iya, siap. Sudah diterima Pak Edi? Ya, Pak Edi udah kasih fawas itu. Bisa, Pak Edi? ya bisa. kirim ke Uni Pak Kresno. Sudah saya kirim ke grup itu nih. Oh, Uni nggak ada di grup. Oh, nggak ada di grup ya. Iya. Baik, siap. Grup gramatikal. Bisa, Pak Edi? Ya, ada scan screen. Jadi ke Pak. Oh, di grup Mei ya? Iya. Oh, Uni. itu udah. Ya, oke, udah. Ya. Alhamdulillah, ya. Baik. Terima kasih untuk ini. Apa? Ayatnya mohon ditampilkan Pak Edi. Ya. Baik. Alhamdulillah. Sebelumnya akan saya bacakan ayat ke-7 dari surat Az-Zumar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihil kufar wa in tashkuru yardahu lakum wa la taziru waziratun wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innahu alimun bidzatis sudur. Shadaqallahul azim. Dari ayat ke-7 surat Az-Zumar ini saya coba membagi ke dalam 42 penggalan, ada 6 bagian. Yang penggalan pertama in,
Penggalan yang kedua takfuru, penggalan ketiga fa, penggalan yang keempat inna, penggalan kelima Allah, penggalan keenam ghaniyun, penggalan ketujuh an, penggalan kedelapan penggalan kesembilan wa, penggalan ke-10 la, penggalan ke-11 yardo, penggalan ke-12 li, penggalan ke-13 ibadihi, penggalan ke-14 al-kufra, penggalan ke-15 wa, penggalan ke-16 in, penggalan ke-17 tashkuru, penggalan ke-18 yardo, penggalan ke-19 hu, penggalan 20 la, penggalan 21 kum, penggalan ke-22 wa, penggalan 23 la, penggalan 24 taziru, penggalan 25 wazirotun, penggalan ke-26 wizro ukhra, penggalan 27 umma, penggalan 28 ila, penggalan 29 rabbikum, penggalan 30 marji'ukum, penggalan 31 fa, penggalan 32 yunabbi'u, penggalan 33 kum, penggalan 34 bi, penggalan 35 ma, penggalan 36 kuntum, penggalan 37 ta'maluna, penggalan 38 inna, penggalan 39 hu, penggalan 40 alimun, penggalan 41 bi, penggalan 42 zatis sudur. Dari penggalan ini barangkali ada masukan atau ini langsung atau dekorasi dulu Bu ya? Langsung Pak Kresno, Langsung, tidak ada baik. diskusi. Langsung. Ya. Kemudian tolong dilanjut Pak Edi untuk slide berikutnya. Langsung pada uraian bagian yang pertama. Halaman berikutnya, Pak Edi. Iya. Iya. Pada ayat yang ke-7 surat Az-Zumar ini saya bagi menjadi 6 bagian berdasarkan dari wakaf. Bagian yang pertama penggalan 1 sampai dengan penggalan 8, bagian yang kedua penggalan 9 sampai dengan 14, bagian yang ketiga penggalan 15 sampai dengan 21, bagian yang keempat penggalan 22 sampai dengan 26, bagian kelima penggalan 27 sampai dengan 37, penggalan yang keenam bagian yang keenam penggalan ke-38 sampai dengan 42. Kemudian lanjut pada slide berikutnya. Pada bagian 1 ada 8 penggalan. Penggalan yang pertama adalah in. In ini bentuknya adalah huruf bermakna, sekaligus merupakan huruf syarat yang menggantikan na menjadi alif pada KKSAD di belakangnya. Kemudian penggalan yang kedua, takfuru. Takfuru ini bentuknya adalah KKSAD dengan ciri-ciri diawali dengan ta dan ada wawu sukun na di akhir. Aslinya takfuruna karena ada in sebagai huruf syarat yang menggantikan na menjadi alif pada KKSAD di belakangnya. Sehingga menjadi takfuru. Pelakunya adalah antum, akar katanya kafaro, pola kata kerjanya fa'ala. Artinya dalam kamus Mahmud Yunus halaman 378 kalian kafir. Kemudian penggalan yang ketiga fa, bentuknya adalah huruf bermakna sekaligus huruf jawab syarat setelah KKSAD.
Penggalan yang keempat adalah inna, bentuknya huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan yang kelima adalah Allah, merupakan lafadz Allah. Penggalan yang keenam, ghaniyun, bentuknya KBSL, dengan ciri huruf ya setelah ada huruf ya setelah huruf kedua akar kata. Dan ciri kedua yaitu dhammatain di akhir, aslinya ghaniyun, ada ya dua, karena ada dua huruf ya maka menjadi tasdid, menjadi ghaniyun. Akar katanya ghana atau ghanaya. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata benda superlatifnya fa'ilun. Penggalan yang ketujuh in, bentuknya adalah huruf jar, artinya dari. Penggalan yang kedelapan bentuknya adalah kata ganti, artinya kalian. Mohon dilanjut, Pak. Oh ya, arti dari bagian satu ini, jika kalian kafir, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari kalian. Kemudian dilanjutkan dengan bagian yang kedua, yang terdiri dari penggalan ke-9 sampai dengan penggalan yang ke-14. Penggalan yang ke-9, wa, bentuknya adalah huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan yang ke-10, la, bentuknya huruf bermakna. Penggalan yang ke-9, bentuknya wa, artinya dan. Penggalan yang ke-10, la, bentuknya huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan yang ke-11, yardo, bentuknya adalah KKSAD, dengan ciri ada huruf ya fathah di awal, pelakunya huwa, akar katanya rodhiya, di mana di sini berlaku kaidah satu huruf sya, poin yang ke-7, bahwasanya dalam KKSAD, setelah dibuang huruf KKSAD-nya, tinggal dua huruf dengan pola sukun harokat atau pola hidup mati, maka tambahkan huruf sya di belakangnya dengan sistem try and learn. Pola kata kerjanya adalah fa'ala, artinya ada dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 142, dia akan menyukai. Penggalan ke-12, li, bentuknya huruf jar, artinya bagi. Penggalan ke-13, ibadihi, adalah merupakan kata benda majmuk. Ciri kata benda majmuk diantaranya terdiri dari kata benda dan kata ganti. Ibadi aslinya adalah ibadun. Ciri kata bendanya aslinya ada dhammah tanwin. Kemudian ada huruf jar di awal. Adapun ciri objeknya ada huruf alif setelah huruf kedua akar kata. Kemudian ciri jamaknya ada pada kamus karena ini adalah irregular. Aslinya ibadun, bentuk objeknya ibadan, karena diawali dengan huruf jar menjadi ibadin, karena bermajmuk dengan kata ganti menjadi ibadi. Akar katanya abada, pola kata kerjanya fa'ala, bentuk tunggalnya abdun, sehingga pola kata benda tunggalnya adalah fa'lun. Bentuk jamaknya ibadun, sehingga pola kata benda jamaknya fi'alun. Artinya dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 352, hamba-hamba. Kemudian penggalan yang ke-14, al-kufro. Al-kufro bentuknya adalah KBKK objek tunggal. Ciri dari kata bendanya adalah diawali dengan alif lam,
ciri objek tunggal, ciri objek dan sekaligus ciri tunggal adalah huruf ketiga akar kata adalah fathah. Akar katanya kafaro, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fu'lun. Artinya adalah dalam Kamus Mampu Yunus halaman 378 kekafiran. Kemudian arti dari bagian yang kedua ini, dan dia tidak menyukai kekafiran bagi hamba-hambanya. Kemudian penggalan bagian ketiga itu dari penggalan ke-15 sampai dengan penggalan yang ke-21. Penggalan ke-15 wa, bentuknya adalah huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-16 in, bentuknya adalah huruf bermakna, sekaligus merupakan huruf syarat yang menggantikan na menjadi alif pada KKSAD di belakangnya. Artinya jika. Penggalan ke-17 taskuru, bentuknya adalah KKSAD. Aslinya uruna. Dengan ciri KKSAD-nya ada huruf tak di awal dan ada wawu sukunna di akhir. Karena ada in sebagai huruf syarat yang menggantikan na menjadi alif, maka pada KKSAD di belakangnya menjadi taskuru. Pelakunya adalah antum, akar katanya syakaro, pola kata kerjanya fa'ala. Kemudian penggalan yang ke-18 yardo, bentuknya adalah KKSAD, aslinya yardo. Jadi KKSAD ada huruf ya fathah di awal, kemudian sebagai kalimat jawab syarat, ciri kalimat jawab syarat ini adalah huruf terakhir KKSAD disukunkan. Karena huruf yang terakhir adalah ya sukun, maka ya sukun tersebut menghilang sehingga menjadi yardo. Pelakunya adalah huwa, akar katanya rodya. Ini sesuai dengan kaidah huruf syiah 1.7 bahwasanya dalam KKSAD setelah dibuang huruf KKSAD-nya tinggal 2 huruf dengan pola sukun harokat atau mati hidup, maka tambahkan huruf syiah di belakang dengan sistem try and learn. Pola kata kerjanya fa'ala, artinya dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 142, niscaya dia akan rela. Penggalan ke-19 hu, bentuknya adalah kata ganti, artinya dia. Penggalan ke-20 li, bentuknya huruf bermakna, artinya bagi. Penggalan ke-21 kum, bentuknya kata ganti, artinya kalian. Kemudian arti dari bagian ketiga ini, dan jika kalian berterima kasih, niscaya dia akan rela kepada kalian. Kemudian uraian bagian yang keempat, ini terdiri dari penggalan ke-22 sampai dengan penggalan ke-26. Penggalan ke-22, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-23, la, bentuknya huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ke-24, taziru, bentuknya adalah KKSAD, dengan ciri-ciri KKSAD-nya ada huruf ta di awal, kemudian ada tanda domah di akhir. Akar katanya wazaro,
pelakunya adalah hiya, kemudian akar katanya wazaro. Dalam hal ini berlaku kaidah huruf Syiah 1.1 bahwasanya dalam KKSAD setelah dibuang huruf KKSAD-nya tinggal 2 huruf dengan pola hidup keduanya, maka ditambahkan huruf waw di depannya. Kemudian penggalan yang ke-26, penggalan ke-25, wazirotun. Bentuknya adalah KBPA subjek tunggal. Ciri dari kata bendanya ada dhammah tain di akhir, kemudian ciri dari pelaku aktifnya huruf alif di antara huruf pertama akar kata dan huruf kedua akar kata. Kemudian ciri subjeknya adalah dhammatain, ciri tunggalnya adalah dhammatain. Akar katanya wazaro, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun, kemudian pola kata benda perempuannya fa'ilatun. Artinya dalam kamus Mahmud Yunus halaman 497, pembuat dosa. Kemudian penggalan yang ke-26, wizro ukhro. Ini merupakan kata benda majmuk yang terdiri dari KBKK dan KBSL. Ciri KBKK, huruf kedua akar kata sukun dan sesuai dengan pola. Akar katanya wazaro, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'lun. Artinya dalam kamus Mahmud Yunus halaman 497 yaitu dosa. Bagian KBSL yang kedua yaitu ukhro, merupakan KBSL dengan ciri sesuai dengan pola. Akar katanya akhoro, pola kata kerjanya fa'ala, pola KBSL-nya adalah fu'la. Artinya dalam kamus Mahmud Yunus halaman 36 yang lain. Adapun arti dari bagian 4, dan tidaklah seorang pembuat dosa memikul dosa orang lain. Uraian yang kelima, ini kami bagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian 5A dan 5B karena ayatnya agak panjang. Bagian 5A ini adalah penggalan yang ke-27 sampai dengan 33. Penggalan ke-27, summa, bentuknya adalah huruf bermakna, artinya kemudian. Penggalan ke-28, ila, bentuknya huruf bermakna, artinya kepada. Penggalan yang ke-29, robbikum. Robbikum ini merupakan kata benda majmuk yang terdiri dari kata benda, kata kerja, objek tunggal, dan kata ganti. Ciri dari kata benda majmuk terdiri dari kata benda dan kata ganti. Kemudian ciri yang kedua, pada kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Dan yang ciri yang ketiga, untuk kata yang kedua merupakan kata ganti. Adapun ciri dari kata benda yang pertama, ciri dari KBKK, itu ada huruf jar di awal, kemudian ada tanwin di akhir, aslinya robbun double ba, karena ba berjajar sehingga menjadi tasdid menjadi robbun. Karena dia posisinya sebagai objek menjadi robban. Kemudian karena diawali dengan huruf jar maka menjadi robbin. Kemudian karena bermajmuk dengan kata ganti maka menjadi
Robbi. Akar katanya adalah robba, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Artinya dalam kamus Mahmud Yunus halaman 136, Tuhan. Kemudian dimajmuk dengan kata ganti kum, yang artinya kalian, berarti kata benda majmuk ini berarti Tuhan kalian. Penggalan yang ke-30, marji'ukum, bentuknya kata benda majmuk yang terdiri dari KBKK dan kata ganti. Ciri KBM terdiri dari kata benda dan kata ganti. Kemudian pada kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kemudian ciri yang ketiga, kata yang kedua adalah kata ganti. Ciri kata benda kata ganti diawali dengan ma. Akar katanya roja, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya maf'ilun. Artinya dalam kamus Mahmud Yunus halaman 138, tempat kembali. Kemudian bermajmuk dengan kata ganti kum, artinya kalian, maka artinya adalah tempat kembali kalian. Penggalan yang ke-31, fa, merupakan huruf bermakna, bentuknya huruf bermakna, artinya maka. Penggalan yang ke-32, yunabbi'u, bentuknya adalah KKSAD, ada dengan ciri-ciri, ada ya domah di awal, dan yang kedua adalah domah di akhir. Pelakunya huwa, akar katanya naba'a, kemudian akar katanya nabba'a, pola kata kerjanya fa'ala. Kemudian penggalan yang ke-33, bentuknya kata ganti, artinya adalah kalian. Arti dari kemudian yang bagian yang ke B dulu, yang bagian ke-5B terdiri dari penggalan yang ke-34 sampai dengan 37. Penggalan yang ke-34B bentuknya adalah huruf jar, artinya dengan. Penggalan yang ke-35 ma, bentuknya adalah huruf bermakna, artinya apa. Penggalan yang ke-36 kuntum, bentuknya adalah KKL, dengan ciri ada tum di akhir, sekaligus menunjukkan bahwa pelakunya adalah antum. Akar katanya kana, kana ini berlaku kaidah huruf syiah 1.3, dari kawana menjadi kana. Bahwa untuk kaidah 1 huruf syiah 3, bahwa dalam KKL, setelah dibuang KKL-nya, tinggal 2 huruf dengan pola full atau dhamma sukun, maka ditambahkan huruf wawu di tengah. Dan huruf tersebut berubah menjadi alif. Jadi kawana menjadi kana. Pola kata kerjanya fa'ala, arti dalam kamus Munawir 1241, kalian telah menjadi. Kemudian penggalan yang ke-37 takmaluna, bentuknya adalah KKSAD, dengan ciri KKSAD-nya ada huruf ta di awal, kemudian ada wawu sukuna di akhir, sekaligus menunjukkan bahwa pelakunya adalah antum. Akar katanya amila, pola kata kerjanya fa'ala, artinya ada dalam kamus Mahmud Yunus halaman 281, kalian akan mengerjakan. Kemudian arti dari bagian kelima ini, kemudian kepada Tuhan kalian, tempat kembali kalian, maka Dia akan memberitakan kepada kalian dengan apa yang kalian kerjakan. Kemudian
Bagian yang keenam adalah merupakan bagian yang terakhir, terdiri dari penggalan ke-38 sampai dengan penggalan ke-42. Penggalan ke-38 inna, bentuknya huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan ke-39 hu, bentuknya kata ganti, artinya dia. Penggalan ke-40 alimun, bentuknya adalah KBSL, dengan ciri domah ten di akhir. Ciri kata benda ada domah ten di akhir, kemudian ciri KBSL ada huruf ya sukun di antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Akar katanya adalah alima, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda superlatifnya adalah fa'ilun. Artinya ada dalam kamus Mahmud Yunus halaman 277. Maha mengetahui. Penggalan yang ke-41 bi, bentuknya adalah huruf jar, artinya dengan. Penggalan yang ke-42 zatis sudur, merupakan bentuknya adalah kata benda majmuk yang terdiri dari kata benda khusus dan kata benda kata kerja objek tunggal. Ciri dari kata benda majmuk bahwa pada kata benda yang pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Yang kedua, pada kata benda yang kedua ada alif lam. Yang ketiga, harokat akhir pada kata benda kedua adalah kasroh. Kemudian ciri kata benda untuk zati ada huruf jar di awal, kemudian berdasarkan pada kamus. Artinya, dalam kamus Mahmud Yunus halaman 135 yang punya. Kemudian yang bagian kedua kata benda majmuk adalah as-sudur, bentuknya kata benda kata kerja objek tunggal, dengan ciri kata bendanya ada alif lam di awal, dengan ciri jamaknya ada di kamus karena dia adalah pola irreguler. Kata kerjanya sodaro, pola kata kerjanya fa'ala, bentuk kata benda tunggalnya sodrun, pola kata benda tunggalnya fa'lun, bentuk kata benda jamaknya sudurun, bentuk kata benda pola kata benda jamaknya fu'ulun. Artinya ada pada kamus Mahmud Yunus halaman 213 dada. Kemudian arti dari bagian yang keenam ini sesungguhnya dia maha mengetahui dengan apa yang ada di dalam dada-dada kalian. Adapun arti keseluruhan dari surat Az-Zumar ayat 7 ini, jika kalian kafir, maka sesungguhnya Allah maha kaya dari kalian. Dan dia tidak menyukai kekafiran bagi hamba-hambanya. Dan jika kalian berterima kasih, niscaya dia akan rela kepada kalian. Dan tidaklah seorang pembuat dosa memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhan kalian tempat kalian kembali, maka dia akan memberitakan kepada kalian dengan apa yang kalian kerjakan. Sesungguhnya dia maha mengetahui dengan apa yang ada di dalam dada-dada kalian. Demikian Bapak Ibu semuanya, uraian dari kami. Mohon kalau misalkan ada masukan dan saran, kami persilahkan. Sementara begitu, Ustadz, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Komtas Pak Krisno, alhamdulillah sekali rinci, komtas tenang. Berapa lama latihan ini Pak Krisno? Saya dikasih waktu 1 minggu, 1 pekan. Sama Uni ya?
sama Uni. Jadi sebenarnya saya itu pada pertengahan Januari, saya sudah diinformasikan nanti Februari akan presentasi. Tetapi saya belum dikasih tahu ayat surat apa dan ayat berapa. Baru sekitar kira-kira 1 pekan yang lalu, itu pun posisi saya waktu itu ada di luar kota, Ustaz, lagi di Ponorogo. Saya lagi silaturahmi ke orang tua. Saya ada info dari Bu Rida minggu depan untuk presentasi surat Az-Zumar ayat 7. Kemudian saya Alhamdulillah. Ustaz. Oke, Pak Kresna, selamat ya. Kemudian istiqomah. Terima kasih. Terima kasih, Bu ya. Oke. Baik, Bapak Ibu semuanya. Tadi yang sampai luar biasa, telah mentas. Saya hanya menambahkan atau menekankan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Intakfuru. Nah, jika kalian kafir. Jadi kalau kita kafir, Allah menjawab, fa innallaha ghani. Maka Allah Maha Kaya. Nggak ngefek. Nggak ada masalah. Jadi, intakfuru fa innallaha ghani. Jadi, jika kalian kafir, maka Allah Maha Kaya dari kalian. Wala yarda, dan tidaklah dia reda di ibadihil kufra. Dia tidak reda kepada hambanya yang kafir. Jadi alhamdulillah ya, kita beragama Islam Allah reda ya. Jadi kalau orang kafir Allah nggak reda. Wa in tashkuru, maka dan jika kalian bersyukur, makanya langsung yardahu, dia reda. Niscaya dia reda, pasti dia reda kepada kalian. Jadi kita bersyukur ya. Ayo, wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian bersyukur, dia reda. Jadi kita selalu bersyukur apapun yang Allah berikan kepada kita. Wala taziru, tidaklah memikul waziratun, pemikul, dan tidaklah pemikul tarik ke depan, dan tidaklah pemikul memikul wizra ukhra. Pikul orang lain, artinya seseorang tidak memikul beban orang lain. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Dan tidaklah pembuat dosa menanggung dosa orang. Nah, jadi tidak ada dosa si A dibebankan si B bebankan si A, nggak ada ya. Kemudian summa ila rabbikum. Kemudian kepada Tuhan kalian marji'ukum, tempat kembali kalian. Kita tidak ada tempat kembali yang lain, Pak ya. Kita kembali kepada Allah. Kemudian fayunabbi'ukum, maka dia akan menceritakan, mengkabarkan kepada kalian bima kuntum takmal, dengan apa yang kalian kerjakan, apa yang kita perbuat di dunia. Allah akan kabarkan semua, kita akan nampakkan dalam kehidupannya. Innahu, sesungguhnya dia alimun bisa disudur, dan sesungguhnya dia maha mengetahui apa yang ada dalam dada-dada. Jadi apapun yang ada dalam hati kita, insya Allah Allah tahu semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, Pak Krisno tadi sudah Mumtaz ya, urutannya bagus, informasi juga bagus ya. Mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita semuanya. Namun karena kami sedang belajar, tentunya ada hal-hal yang tidak pas atau yang kurang dalam penyampaiannya, itu kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau benar, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Bu Eva Lina R, kami kembalikan sebagai moderator. Silakan Bu Eva. Iya, Bu ya, terima kasih Bu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, telah kita ikuti uraian kalam-kalam Allah yang langsung disampaikan oleh Buya dan didampingi oleh Bapak Kresno. Alhamdulillah, barakallahu fiik, telah tampil dengan tenang ya Pak, lancar, dan hasilnya mumtaz.